Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Patut kita naikkan syukur kepada Bapa di sorga untuk setiap kasih setianya yang memelihara kita sampai pagi hari ini. Dan sebelum melaksanakan segala aktivitas kita, mari kita bersama merenungkan firman Tuhan, itulah akan menjadi penuntun bagi kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Kita siapkan bacaan kita untuk pagi hari ini dari Injil Lukas pasal 13 ayat 22 sampai 30. Sebelum kita membaca Alkitab, mari berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Itulah yang boleh kami nyatakan di pagi hari ini dalam rasa syukur dan sukacita karena penyertaan-Mu nyata di sepanjang malam yang telah berlalu. Pagi hari ini Tuhan, sebelum memulai segala aktivitas kami hendak membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Biarlah dalam tuntunan kuasa Roh Kudus kami mengerti dan lebih lagi kami dapat melakukannya. Berfirmanlah ya Allah, kami telah sedia untuk mendengarkan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Injil Lukas pasal 13 ayat 22 sampai 30. Siapa yang diselamatkan? Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Amin firman Tuhan. Firman Tuhan akan kita renungkan bersama dalam tema berjuanglah masuk pintu sempit itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kerinduan setiap orang yang memeluk suatu agama atau keyakinan tentunya bahwa hidupnya akan beroleh selamat. Namun apakah semua orang yang beragama itu pasti selamat? Nah, pertanyaan ini bisa sejalan dengan pertanyaan seseorang dalam perjalanan pelayanan Yesus menuju Yerusalem. "Tuhan, sedikit sajakah orang yang akan selamat?" Jawaban Yesus sangatlah tegas. Berjuanglah untuk melalui pintu yang sempit itu. Jawaban yang Yesus berikan dapatlah diartikan bahwa untuk selamat tidaklah mudah. Setiap orang mesti berjuang untuk menanggalkan segala yang dapat menghambatnya masuk melalui pintu sempit itu, yaitu segala kejahatan. Bukan hanya itu, untuk dapat melalui pintu itu seseorang mesti dikenan oleh Sang Tuan. Orang yang dikenal oleh Sang Tuan dan orang yang melakukan apa yang Sang Tuan kehendaki. Menjadi jelaslah bahwa hal kerajaan Allah atau hal keselamatan
bukanlah perkara yang gampangan. Bukanlah ditentukan sudah berapa lama kita menikmati persekutuan di hadapan Tuhan, tetapi apakah kita telah melihat pintu kepada keselamatan itu, atau telah berjalan pada jalan yang membawa kepada keselamatan itu. Dan sesungguhnya, pintu kepada keselamatan itu ialah Yesus Kristus. Yesus berkata, "Akulah pintu, barang siapa melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Dalam Yohanes 10 ayat 9. Jadi percaya kepada Yesus Kristus dan hidup yang seperti diajarkannya adalah kepastian masuk kepada keselamatan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Allah Bapa di sorga. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu, kami boleh kembali menerima sebuah kesempatan indah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami boleh menerima anugerah keselamatan melalui kehadiran Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat bagi kami semua. Namun tentu bahwa perjalanan hidup kami akan tetap kami jalani dalam sebuah komitmen hidup di dalam anugerah keselamatan itu dengan sungguh-sungguh, memberikan yang terbaik dari seluruh hidup kami, menanggalkan segala kejahatan, dan berjalan di dalam terang firman-Mu. Kami mohon ya Allah, biarlah kami senantiasa berkomitmen dengan sepenuh hati untuk menyatakan keselamatan yang telah menjadi bagian dari anugerah kami itu dengan sepenuh hati di dalam perkataan dan perbuatan kami. Kami bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan yang Engkau karuniakan bagi kami hari ini. Karena itu, biarlah ya Tuhan sepanjang hari ini akan berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Segala kerja dan aktivitas kami, anak cucu kami dalam pendidikan mereka, semua akan kami jalani dalam penyerahan diri yang sungguh kepada Allah. Kami bersyukur ya Bapa, bahwa kehidupan kami ada dalam tangan pengasihan-Mu, karena itu biarlah kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami mohon Tuhan, biarlah Tuhan juga karuniakan kami hikmat, sehingga ketika kami membangun relasi kami dengan saudara-saudara kami yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa mereka, kami pun akan tampil menjadi seorang yang penuh dengan toleransi. Saudara-saudara kami boleh menjalankan ibadah mereka, dan melalui proses itu pun kami dibentuk menjadi pribadi yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami bersyukur Tuhan untuk kehidupan orang tua kami yang lanjut usia. Tetaplah Engkau peliharakan mereka di dalam hidup hari tua mereka. Karuniakan kesehatan dan kekuatan, sukacita di hari tua. Oleh karena mereka boleh menikmati kasih sayang dan kepedulian dari anak cucu yang memperhatikan mereka. Tetaplah Engkau peliharakan mereka ya Tuhan. Ini doa kami, ini ungkapan syukur kami, ini permohonan kami ya Bapa. Dengarkanlah dan jawablah seturut kehendak-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah firman Tuhan telah kita dengarkan. Mari terus menyatakan itu dengan sepenuh hati di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas untuk kita sekalian dan Tuhan Yesus memberkati.